Berlian ini tuh memiliki kutukan bagi pria yang memilikinya. Dan tentu saja banyak cara keji yang dilakukan untuk mendapatkan batu berlian ini, teman-teman. Semuanya runtuh saat mereka memiliki berlian Kohinoor. Hai guys, it's Madam Rita and welcome back to Cerita. Historita semuanya. Nah, sepeninggalnya Ratu Elizabeth II, tahta kan diteruskan oleh anaknya yang paling tua, yaitu Raja Charles III. Dan tentu aja mahkota yang dipakai sama Ratu Elizabeth II semasa dia hidup akan diwariskan. Dan mahkota yang bertahtakan berlian paling terkenal dan juga sekaligus kontroversial di dunia yang bernama Kohinoor sekarang sudah berada pada tangan Charles III. Mahkota ini tuh sangat-sangat terkenal karena dia bertahtakan diamond paling terbesar di dunia bernama Kohinoor atau Mountain of Light, artinya Gunung Cahaya. Nah, mahkota ini tuh sering banget dipakai sama Ratu Elizabeth II semasa dia hidup ya, untuk acara-acara kerajaan. Berlian ini punya sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Dan katanya berlian ini tuh memiliki kutukan bagi pria yang memilikinya. Nah, kira-kira bagaimana sih sejarah panjang yang menyelimuti berlian Kohinoor ini sampai dia berada di tangan kerajaan Inggris? Make sure to keep on watching, tapi buat yang belum subscribe, aku ingetin dulu jangan lupa ya di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Sebenarnya nggak ada yang tahu secara pasti ya kapan berlian Kohinoor ini tuh pertama kali ditemukan. Namun batu berlian ini tuh sudah berpindah dari satu penguasa ke penguasa lainnya sejak abad ke-14, teman-teman. Dan proses perpindahan Kohinoor dari satu tangan ke tangan lainnya ini tuh tentu saja melalui pertumpahan darah. Tercatat nih, batu Kohinoor yang berukuran 106 karat. Oh my god, 106 karat tuh kayak gila, gede banget ya teman-teman. Nah, batu ini tuh terlihat pada tahun 1628 saat ditempatkan di atas penguasa tahta Mughal yang bernama Shah Jahan. Namun setelah beberapa lama kemudian, anaknya Shah Jahan yang bernama Aurangzeb memenjarakan ayahnya sendiri di dalam sebuah kudeta yang akhirnya membuat batu ini berpindah tangan. Pada tahun 1739, pemerintahan Iran Nader Shah menyerbu dan juga menghabisi puluhan ribu pasukan Mughal. Termasuk juga mereka menjarah harta-harta Mughal, termasuk merebut Kohinoor dan juga permata-permata yang lainnya. Nah, udah nih ya, dari Mughal pindah nih ke Iran. Tapi guys, tidak berapa lama kemudian, Nader Shah dihabisi oleh 15 orang perwira dan juga bangsawan saat dia ini lagi tidur. Kemudian batu ini diberikan kepada seorang jenderal sekaligus pendiri dari dinasti Durrani Afghanistan yang bernama Ahmad Shah. Nah, keturunan Ahmad yang bernama Shah Shoja ketika dia ini menjadi buronan di India terpaksa menyerahkan batu itu kepada Ranjit Singh, yaitu penguasa Sikh. Nah, Ranjit Singh meninggal dunia di tahun 1839 dan rencananya berlian ini tuh akan diberikan kepada para petinggi agama Hindu gitu loh. Namun pada masa ini Inggris udah masuk ke India, teman-teman. Mereka mulai memperluas kontrol teritorialnya dari kota-kota pesisir ke pedalaman anak benua India. Ya, bahasa kasarnya menjajah lah gitu ya, biar simple aja gitu. Nah, tentu aja Inggris juga mengincar harta yang tak ternilai nih harganya, yaitu diamond Kohinoor ini tadi. Namun mereka tidak langsung semata-mata merebut berlian Kohinoor ini ya teman-teman, melainkan mereka ini menunggu dulu ya kan, menunggu masa kritis di India. Sampai akhirnya Dulep Singh naik tahta. Dan Dulep Singh ini tuh umurnya masih kecil ya, dia waktu naik tahta tuh umurnya masih kayak sekitar 10 tahunan. Nah, ini kan penguasanya ya masih muda banget ya, masih bocil. Nah, akhirnya Inggris memaksa penguasa baru ini yaitu Dulep untuk menandatangani dokumen hukum yang berisikan perjanjian yang salah satu isinya adalah menyerahkan Kohinoor kepada Inggris. Dan sejak itulah batu Kohinoor ini berpindah tangan ya, menjadi miliknya Ratu Victoria dari hasil
penjajahan. Batu berlian yang penuh darah ini memiliki sejarah yang sangat besar, dan bahkan sejarahnya itu lebih besar ya nilainya daripada harganya. Makanya Inggris ya kayak gengsi lah kalau nggak bisa ngambil batu permata ini. Karena jika mereka berhasil memiliki permata ini dan juga India, maka hal ini akan melambangkan kekuatan dan juga superioritas kolonial Inggris. Jadi ya nggak heran kalau Kohinoor ini menjadi batu yang sangat layak diperjuangkan. Dan tentu saja banyak cara keji yang dilakukan untuk mendapatkan batu berlian ini, teman-teman. Nah, setelah menjadi milik Ratu Victoria, batu berlian ini tuh kemudian ditampilkan di sebuah pameran besar di London pada tahun 1851. Dan ternyata banyak publik yang kecewa gitu dengan tampilan batu berlian ini, karena menurut mereka tuh batu ini tuh kayak biasa aja, kayak sepotong kaca. Hal ini membuat Ratu Victoria meminta agar batu ini tuh dipotong dan juga dipoles supaya dia tuh lebih mengkilau, teman-teman, lebih enak dipandang, layaknya ya perhiasan, karena kan sebelumnya itu bentuknya kayak batu memang kan. Kohinoor ini sempat digunakan sebagai bros dan juga mahkota, sampai akhirnya berlian ini mendapatkan sebuah tempat kehormatan, yaitu dipasangkan di depan mahkota sang ratu. Sepanjang sejarah, permata ini pernah menjadi milik beberapa penguasa ya, mulai dari penguasa Hindu, Mongolia, Persia, Afghanistan, dan juga Sikh. Dan para penguasa ini tuh berperang untuk mendapatkan atau memiliki batu Kohinoor ini. Dan setiap penguasa yang memiliki batu Kohinoor ini akan kehilangan kekuatannya ataupun kehilangan nyawanya, teman-teman. Kerajaan India, Kekaisaran Khilji, Kekaisaran Tughlaq, Kekaisaran Lodi, Kekaisaran Mughal, Kekaisaran Maratha, Kerajaan Persia, Kekaisaran Durrani, dan Kekaisaran Sikh, semuanya runtuh saat mereka memiliki berlian Kohinoor. Namun disebutkan kutukan ini tuh hanya berlaku kalau berlian Kohinoor ini itu dipegang oleh penguasa pria. Jadi kalau penguasa wanita nggak bakalan dapat kutukan ya, teman-teman. Makanya mungkin pas masa kekuasaan Ratu Victoria dia ya aman-aman aja. Walaupun sebenarnya Ratu Victoria dia nggak percaya ya dengan rumor kutukan ini. Tapi di kerajaan Inggris emang cuman cewek-cewek atau bangsawan wanita aja yang pernah pakai. Yaitu antara lain ya pernah dipakai sama Ratu Victoria, terus Ibu Suri Elizabeth, dan juga Ratu Elizabeth II. Nah, walau bagaimanapun, Kohinoor ini telah menjadi bagian dari kerajaan Inggris selama lebih dari 150 tahun. Namun sejak bertahun-tahun lalu juga, banyak pihak di India yang meminta untuk Inggris ini kembaliin berlian Kohinoor ini. Namun sejauh ini, Inggris tetap mempertahankan kepemilikan berlian ini, terlepas dari seruan-seruan untuk pengembaliannya. Nah, penobatan tahta Raja Charles kan akan dilakukan tanggal 6 Mei 2023 ya, teman-teman. Menurut kalian apakah Raja Charles akan memakai mahkota Kohinoor? Sepertinya tidak ya, karena sejauh ini memang yang memakai mahkota ini ya hanya bangsawan wanita. Tapi apakah Camilla akan pakai mahkota Kohinoor? Kayaknya aku udah pernah deh lihat mahkota Kohinoor ini pas aku ke Tower of London. Ya, aku ingat. Aku pernah lihat secara langsung mahkota Kohinoor ya di Tower of London. Karena kan dia ditaruhnya di Tower of London, teman-teman. Nggak tahu sih itu yang ditaro atau yang dipajang itu yang bisa dilihat sama orang-orang itu yang asli atau mungkin hanya replikanya. Tapi sepertinya itu yang aslinya sih. Dan bener-bener koleksi permata dari kerajaan Inggris tuh kayak amazing banget, bagus banget, teman-teman. Ya iyalah ya, 106 karat. Gila nggak tuh? Buat kalian yang belum lihat petualangan aku di Tower of London, bisa cek ya di description box, ada link, bisa klik di sana. Atau kalian cari aja di YouTube tuh Rita Nurmaliza Tower of London. Aku udah pernah explore di sana soalnya. Dan aku penasaran banget ini mahkota Kohinoornya selanjutnya akan dipakai oleh siapa? Well, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh banget dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh banget ya. Kita share-share biar saling belajar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa menemani waktu kalian. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!